Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Eva Hayati dengan NPM 2021020059 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang metodologi hukum Islam dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI. Baik, untuk memulai materi yang pertama yaitu objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara terminologi ini, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-taqyir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangannya. Juhaya S. Praja menyebutkan bahwa kitab sebagai al-mutakbih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapatkan sisa disebut dengan haram. At-takyir adalah fakultatif, ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah, perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama adalah ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua yaitu nab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif ini dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah tahrim, karahah tanzih, nad, dan ibahah. Selanjutnya yaitu menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah tersebut berdasarkan pada dalil yang zanni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut sebagai haram. Sebaliknya, bagaimana jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya adalah tuntutan atau memberi beban. Taklifi ini bisa disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wadi. Hukum wadi ini adalah suatu firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau musabab, atau sebagai syarat yang masyhur, atau sebagai penghalang atau mani adanya yang lain. Dalam hukum wadi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebab, yang kedua syarat, dan yang ketiga mani. Dalam tafsir, salah satu metode penggalian hukum Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang tergandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum ini, upaya ulama-ulama di bidang usul fikih dan di bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali suatu makna atau yang dimaksud yang dikandung oleh sumber hukum itu. Meskipun nas Al-Quran ini dan sunnah mukamah campur tangan, akal tidak dapat dielakkan. Maksudnya yaitu tidak dapat dibedakan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya musabahah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat itu membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad ini yang sepenuhnya menggunakan rasio. Musabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah
karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Selanjutnya yaitu ijtihad. Menurut ijtihadnya sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad ini berasal dari kata jahda yang artinya al-mayakah atau sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis kata ijtihad ini artinya kesulitan dan kesusahan atau al-masyaqah, juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan atau at-taqat. Kata juhadah yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad ini adalah usaha untuk memaksimalkan pendapatan sesuatu. Jika tidak sesungguh-sungguh, tidak dapat disebut dengan ijtihad, melainkan takfir, berfikir, dan bisa sederhana. Mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad itu dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah pengarahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Hasil dari ijtihad ini terbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Mungkin untuk materi ini hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dari penjabaran materi tentang metodologi hukum Islam ini banyak kesalahannya, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.